Ibu sudah berapa lama menderita diabetes, Bu? Seingat saya sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diet pada pasien diabetes mellitus ya Bu. Sebelumnya saya bagikan dulu leafletnya, bisa sama-sama kita baca ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu diet pada pasien diabetes? Belum. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Kalau diet pada pasien diabetes ini merupakan pengaturan pola makan bagi penderita diabetes berdasarkan jumlah, jenis dan jadwal. Tujuannya sendiri itu agar untuk mengatur gula darah Ibu agar stabil, terus juga memperbaiki asupan nutrisi Ibu. Kan tadi kan sudah saya jelaskan sedikit tuh Bu, diet pada diabetes ini ada 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan perhitungan kalori Ibu. Komposisi energi yang kita butuhkan kan itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidrat yang dibutuhkan tuh sebanyak 45 sampai 60%. Sedangkan protein sebanyak 10 sampai 20%, dan untuk lemaknya 20 sampai 25%. Jadi kita harus mengatur jumlah kalori Ibu berdasarkan berat badan dan tinggi badan Ibu. Untuk jenisnya itu ada beberapa jenis yang baik dikonsumsi pada penderita diabetes. Misalnya bersumber dari karbo itu ada nasi, jagung, roti, dan kentang. Juga Ibu bisa mengkonsumsi buah dan sayur tapi yang rendah kalori atau yang kadar gula darahnya rendah. Juga bisa Ibu konsumsi susu tapi yang rendah lemak. Kalau untuk lauknya Ibu bisa konsumsi ikan, daging yang rendah atau tanpa lemak ya Bu. Juga ada beberapa makanan yang harus Ibu hindari, misalnya gorengan dan jeroan. Sebelumnya apakah Ibu masih sering mengkonsumsi gorengan dan jeroan? Sangat sering. Sangat sering ya Bu. Jadi untuk sekarang kalau bisa Ibu hindari atau setidaknya Ibu kurangin ya Bu, karena itu sangat mengandung lemak. Baik, selanjutnya untuk jadwal makan. Untuk jadwal makan pada pasien diabetes itu sebenarnya sama saja, 3 kali sehari itu kan ada makan pagi, siang, sama sore. Hanya saja ada selingan 2-3 porsi itu kayak cemilan Bu. Kalau untuk pasien diabetes pada makan paginya itu dibutuhkan 20%, kalau untuk makan siangnya 30%, dan makan sorenya 25% Bu. Sedangkan untuk cemilannya itu 10-15%. Baik Ibu, di sini kita akan menghitung kebutuhan kalori Ibu ya. Sebelumnya tinggi badan Ibu berapa? 156 kalau nggak salah. Berarti untuk mengatur jumlah kalori itu kita harus mencari berat badan ideal Ibu dulu kan. Cara mencarinya itu tinggi badan dikurang 100 kan tadi. Tinggi badan Ibu kan 156, terus dikurang 100 jadi 56 kan Bu. Berarti berat badan ideal Ibu itu seharusnya 56. Tadi kan Ibu sudah timbang berat badan. Berapa berat badan Ibu Bu? 40. Berarti Ibu masih termasuk kategori yang kurus ya Bu. Selanjutnya kita akan menghitung berat badan minimal dan maksimal Ibu dengan cara yang minimalnya berat badan ideal dikurang 10%, yang berat badan maksimalnya. Bagi Ibu, kita akan menghitung kalori basal ya Bu. Untuk kalori basal itu kan kebutuhan kalori yang dipakai untuk aktivitas, misalnya kayak kerja organ jantung, paru, ataupun kerja organ dalam tubuh kita. Nah, untuk menghitung kalori basal itu pria dan wanitanya beda Bu. Untuk wanita itu kalori basalnya 25 kalori per kilo berat badan, sedangkan untuk pria itu 30 kalori per kilo berat badan Bu. Kalau untuk usianya Ibu, usia sekarang berapa ya Bu? 40 tahun. 40, berarti yang kategori 40 sampai 59 tahun berarti dikurangi dengan 5% ya Bu. Kalau
Kalau untuk aktivitas fisik ibu pekerjaannya sebagai apa bu? Kalau saya ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga itu kan jadi termasuk ke aktivitas fisik ringan bu. Kalau ringan berarti ditambah 20%. Nah, sekarang kita akan menghitung kalori basalnya terlebih dahulu ya bu. Kan berat badan ideal ibu tadi kan 56 bu. Jadi 56 dikali dengan 25, kan yang kalori basal tadi kan wanita 25 tuh. Jadi 56 dikali 25 yang hasilnya 1400 kalori. Itu untuk kalori basal ibu. Kalau untuk aktivitas fisiknya kan hasil kalori basal tadi kan 1400 bu. Jadi ditambah 20% karena ibu IRT kan kategorinya ringan. Jadi ditambah 20% itu hasilnya ada 1680 bu. Terus yang ke berat badan kan tadi berat badan ibu 40. Nah, itu kan termasuk kurus bu. Jadi harus ditambah 20 sampai 30%. Jadi dari aktivitas fisik tadi ditambah 30% jadi 2184 kalori. Jadi dalam sehari ibu itu harus mengonsumsi kalori sebanyak 2184 kalori ya bu. Nah tadi kan sudah saya jelaskan tuh kalau makannya ada tiga kali itu pagi, sore, siang, pagi, siang dan sore. Kalau untuk pagi kan itu 20% kan bu. Jadi dari hasil kebutuhan kalori ibu tadi dikalikan 20%. Untuk makan paginya ibu membutuhkan kalori sebanyak 436. Untuk makan siangnya dikali dengan 30% yaitu 655. Sedangkan untuk makan sorenya itu dikali 25% yaitu hasilnya 546 bu. Jadi pagi ibu harus konsumsi sebanyak 436 kalori. Sedangkan makan siangnya ibu bisa konsumsi 655 kalori. Untuk makan sorenya konsumsi 546 kalori ibu. Kan di selingannya kan ada kayak cemilan tuh bu. Jadi ibu bisa makan cemilan itu di antara makan pagi dan siang dan juga di antara makan siang dan sore. Untuk menghitung banyak kalorinya kan ibu membutuhkan misalnya 436 kalori kan bu. Jadi ibu bisa kayak menimbang jumlah kalorinya menggunakan timbangan yang di rumah. Baik ibu, itu saja penjelasan tentang diet pada pasien diabetes. Apakah ibu sudah mengerti bu? Saya sudah mengerti. Baik ibu, terima kasih. Permisi ya bu. Ya.